Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya pada pagi ini, di mana teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk saya, yang insya Allah pagi ini saya akan melakukan kegiatan saya, melakukan tugas saya, yang dimana saya mendapat tugas untuk mempresentasikan dari diklat yang selama ini saya ikuti, yaitu diklat PKG Bujingan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan kalian semuanya. Baiklah teman-teman, untuk memberikan waktu akan saya mulai, yaitu hari ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan bagaimana merancang pembelajaran berbasis proyek dan komunitas dengan komunitas belajar sekolah. Di sini saya mengangkat dengan tema roda bakar, yaitu turunan dari bahan kardus bekas. Latar belakang dari pendidikan berbasis proyek ini adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menyelesaikan proyek yang kompleks dan nyata yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi, di mana di dalamnya ada beberapa karakteristik utama dari pendidikan berbasis proyek, yaitu yang pertama adalah fokus dari pendidikan berbasis proyek adalah peserta didik siswa bekerja pada proyek dengan jangka yang panjang yang melibatkan penelitian, perencanaan, dan penyelesaian masalah nyata. Yang kedua, pendidikan berbasis proyek adalah pembelajaran yang aktif, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dengan melakukan eksperimen, mengumpulkan data, dan membuat keputusan. Yang ketiga, keterampilan berkolaborasi. Ini adalah untuk mendorong kerjasama tim, di mana peserta didik atau siswa bekerja bersama untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang keempat, penilaian berbasis produk. Penilaian tidak hanya didasarkan pada ujian atau tes, tetapi juga pada hasil akhir proyek dan proses yang dilalui siswa. Apalagi di lembaga pendidikan kita di jenjang 3, kalau penilaian berdasarkan ujian
berapresiasi dan berbiasa, yaitu sebuah edukasi model ini seperti yang sangat berorientasi pada pembentukan tim dan peran. Misalnya ketika lomba ibu, jadi anak-anak itu menjadi berperan, ada yang sebagai ketua timnya, ada yang sebagai wasit kalau dalam perlombaan, ada yang sebagai penghitung skor. Jadi anak-anak dilatih untuk perlombaan yang dinamakan dengan SEM atau sport education model. Lanjut kemudian berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Subjek dalam pembuatan pendidikan berbasis budaya ini adalah peserta didik yang terlibat utamanya. Peserta didik kami adalah kelompok B. Kalau untuk kelompok A bermampu, walaupun kelompok B pun ini nanti harus juga tetap dalam pengawasan guru. Untuk kegiatan ini sebagai komuniter untuk memperkuat intrakurikuler. Action waktu pelaksanaan ini adalah kurang lebih kami rencanakan 2 minggu. Sedangkan untuk kegiatan SEM-nya diterapkan pada pelajaran ketika pembelajaran, khususnya kalau kita di sisi komunikasi atau pada saat kegiatan global. Yang ketiga adalah keterbukaan. Dari pemanfaat aset ini, dari 7 aset yang harus kita kembangkan di semula ini adalah yang ada adalah aset manusia sebagai aset sosial, yaitu peserta didik, guru dan rekan-rekan guru. Maka apabila semua aset ini berkolaborasi dengan program ini untuk terlaksana program roda bakar, insya Allah akan terlaksana dengan lancar. Lanjut kita kapasitas yang dimiliki ini adalah kapasitas dari lembaga usaha sendiri dan didirikan adalah kapasitas spesifik, yaitu sekolah mempunyai tempat yang mendukung untuk berbagai pengembangan sumber daya, yaitu sumber daya yang dari lembaga usaha juga. Komunitas ini memiliki sumber daya manusia yang merupakan aset manusia yang berpikir yang kita memberikan kelebihannya daripada kekurangannya. Untuk terlaksananya program yang mendukung keterampilan tujuan pembelajaran. Dan terakhir adalah kapasitas yang dimiliki adalah peserta didik. Peserta didik mampu bekerja sama karena mereka salah satu dari aset yang berperan sebagai student agency. Bahkan pembelajaran yang sekarang adalah diutamakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana kita sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator. Lanjut kita rencana evaluasi. Ini adalah evaluasi dari hasil program pendidikan berbasis proyek. Yang pertama adalah waktu. Evaluasi akan dilaksanakan 1 bulan setelah kegiatan terlaksana. Yang kedua, teknik evaluasi dilakukan terhadap peserta didik dan anggota kelompok belajar siswa terlihat melalui seri. Ini maksudnya dengan membuat itu aman dan nyaman, bisa berhasil dari apa tidak dimana. Kalau memang berhasil, sukses, bisa kita laksanakan, kita lanjut. Kalau tidak, ya kita cari yang lain. Untuk evaluasi dilakukan untuk melakukan perbaikan atas program yang dilaksanakan. Jadi setelah melaksanakan ini, kami akan melakukan evaluasi bermanfaat atau malah sebaliknya. Lanjut kita tantangan. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam pembuatan proyek ini adalah yang pertama, kardus bekas cenderung memiliki kekuatan yang terbatas, sehingga terowongan yang dibangun mungkin mudah rusak jika tidak didukung dengan baik. Jadi kita pun harus mencari bahan kardus bekas yang benar-benar kuat. Itu. Yang kedua, membangun terowongan dengan ukuran tertentu. Dari kardus bisa jadi sulit karena terbatasnya ukuran kardus bekas yang tersedia. Ini tadi. Jadi kita harus mencari kardus yang sesuai dengan ukuran peserta anak didik kita. Yang ketiga, membuat terowongan dari kardus bekas membutuhkan keterampilan, tangan dan kesabaran. Apalagi kalau anak-anak yang melakukan. Jadi kita memang harus benar-benar punya apa ya, trik agar anak itu nanti dapat melakukan. Itu yang terakhir adalah kardus sangat sensitif terhadap kelembapan dan air. Jika terowongan kardus terkena hujan atau kelembapan tinggi,
suatu proses akan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal kalau ada masukan dari rekan-rekan siswa. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan semuanya. Tanya mungkin ya Bu ya. Jadi semoga saya bisa menjawab. Jadi ini alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu baru ya teman-teman. Luar biasa sekali ilmunya. Terima kasih sebelumnya ya. Mungkin pertanyaan saya, kebetulan kita kan ada di lingkungan sekolah TK, grade TK, di mana kita tahu semua anak TK itu bisa konsep atau fokus 10-15 menit saja sudah alhamdulillah. Di sini yang saya tanyakan ketika implementasi, bagaimana panjenengan bisa memotivasi anak-anak untuk bisa memahami tugas dan menyelesaikan tugas dengan baik. Karena kita tahu anak TK itu untuk bisa fokus 10-15 menit itu luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih Puyani atas pertanyaan. Benar sekali apa yang dikatakan Puyani. Kita akan memberikan bagaimana anak-anak itu fokusnya 5-10 menit. Dan ini pembuatan karya ini menurut saya di bulan budayanya sulit ya sulit, apalagi untuk anak kita. Ini benar-benar nanti masukkan ke dalam mungkin yang pertama adalah kita akan belajar berdifferensiasi. Nah itu anak-anak bisa kita tunjukkan yang pertama dari video ini anak-anak ini adalah contoh dari hasil karya dari Kardus Bas. Kita tunjukkan ke anak bagaimana pembuatannya di video juga terus sekarang kelima mungkin insya Allah pasti anak-anak itu ada yang sudah bisa menyimak dan nanti bisa mengimplementasikan. Yang kedua dari saya mungkin saya bisa mempraktekkan lebih dahulu dengan misalkan Kardus Bas itu tadi menunjukkan bagaimana tahap-tahapnya secara pelan-pelan, kemudian anak-anak menyimak, setelah itu kita lanjut untuk membuat. Tapi itu teman-teman kita tidak bisa melepaskan karena itu menurut saya juga bahaya karena di Kardus dibentuk terowongan itu pasti ada bahan-bahan alat-alat yang berbahaya gunting atau pisau dan sebagainya. Itu kalau itu saya pribadi yang melakukan saya. Jadi anak-anak sudah diberi perlengkapan yang sudah tinggal merangkai. Tapi anak-anak tetap dikasih tahu dari mana seperti ini, bagaimana seperti ini. Jadi dan untuk waktunya pun kami merencanakan kan 2 minggu. Jadi untuk waktu yang konsentrasi anak kan dari 5-10 menit. Tidak apa-apa. Hari pertama mungkin baru pengenalan dulu. Hari kedua kita belajar menggunting, anak-anak diajak menggunting untuk yang hal yang bisa dilakukan anak-anak untuk menggunting berat tapi dari yang ketiga nanti untuk membuatnya. Kemudian kan nanti definisinya kan anak-anak bisa untuk mengecat, menghiasi terowongan. Insya Allah anak-anak dapat melakukan seperti demikian. Mungkin ada masukan nanti insya Allah saya akan mempraktekkan. Jadi masukan dari penjelasan akan sangat membantu referensi buat saya. Begitu. Monggo ya. Ini melanjutkan ya dari yang dimaksud Bu yang implementasi tadi ya. Nah itu apakah ini harus kolaborasi ya, anak-anak membuat dalam artian harus kerjasama atau bisa diterapkan di masing-masing anak melihat caranya ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Begini, karena kami mengangkatnya adalah pendidikan berbasis proyek dan dilakukan secara kolaborasi. Jadi memang untuk kegiatan membuat API ini adalah kolaborasi. Jadi gimana nanti anak-anak itu akan belajar untuk bekerja sama, itu tujuan utama kami. Jadi untuk kegiatan ini memang berkolaborasi. Kalau dilakukan anak-anak secara pribadi maksudnya, mungkin kalau anak kita akan kesusahan, ya dan membutuhkan waktu yang lama sekali. Kalau muridnya banyak, apalagi itu tambah ini. Mungkin tapi kalau untuk jenjang ke atas, mungkin bisa seperti ini. Untuk TK ini sementara kolaborasi. Kemudian tadi kan apa
apa hari ini membimbing semua, besok apalagi itu loh Mas. Oh itu, itu mungkin maksudnya Kolaborasi bisa tadi. Iya. Ini yang kami buat kebetulan keperluan yang besar. Ada lagi Bu? Sudah? Terima kasih teman-teman atas masukannya. Semoga tidak yang bermanfaat khususnya bagi saya dan terakhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.